Oke, baik. Di video sebelumnya kita sudah berhasil mengenerate sebuah JWT atau JSON Web Token menggunakan modul JWT Go. Bisa kita lihat di sini. Kita menggunakan Golang JWT ini ya, modul yang ada di sini. Nah, JWT Go. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya untuk memverifikasi JWT itu, apakah JWT itu valid atau tidak. Maka di sini akan kita buat sebuah function. Kita beri nama functionnya adalah verify token. Dan pastinya dia akan menerima sebuah token atau JWT. Kita beri nama di sini token token JWT ya, gitu. Terserah teman-teman kasih nama apa. Jangan lupa tipe datanya adalah string. Dan sebenarnya sudah ada contohnya. Kalau teman-teman pergi ke GitHub-nya Golang JWT ini, teman-teman bisa pergi ke bagian example. Di sini ada cara melakukan parsing atau validasi atau verifikasi apakah token ini valid atau tidak. Teman-teman tekan saja dan nanti akan diarahkan ke halaman bagian ini. Yang ini ya, saya sudah baca-baca. Jadi di sini kita bisa melakukan, di sini sudah ada contohnya. Ini adalah token atau JWT-nya. Di sini adalah token string, atau nanti bisa kita kasih nama di sini token string juga. Kemudian kita memanggil sebuah function parse dari modul JWT. Baik, kita lakukan. Teman-teman bisa lakukan persis seperti ini. Dan mari kita langsung coba saja. Verify token. Kita akan mengembalikan yang namanya, di sini dia akan mengembalikan sebuah, yang akhirnya akan mengembalikan sebuah claims ya. Jadi kita akan kembalikan sebuah JWT map claims. Kembalikan ini. Jadi kita bungkus ke dalam, ya semua ini dari sini kita akan bungkus ke dalam sebuah function yang namanya verify token agar bisa kita gunakan, misalkan contohnya di middleware ya. Nah, seperti itu. Jadi kita akan kembalikan di sini sebuah JWT map claims. Jangan lupa kita kembalikan juga error untuk melakukan pengecekan nantinya. Kok map claims? Kembalikannya sebuah token. Kembalikannya adalah JWT token. Oke, seperti itu. Jika kita lihat kembali di sini, ya dia mengembalikannya sebuah token. Kemudian di sini kita lakukan untuk parsing JWT parse. Kemudian ada token string ya. Token stringnya itu adalah ini. Mungkin sini baiknya kita ganti saja jadi token string. Oops. Token string. Kemudian kita passing di sini token stringnya. Dan jangan lupa sebuah function token ya, di sini sudah dibuatkan secara otomatis. Baik, selanjutnya kita return kan. Sebelum kita return kan, kita cek dulu di sini ya. Kita cek dulu. Kita lakukan sama persis seperti ini. Token method kita cek dengan apa? Metode algoritmanya apakah valid atau tidak.
Kita cek di sini, kita buat sama. Kalau di situ tulis dimasukkan ke dalam variable OK, agar lebih make sense, kita ganti katanya menjadi isValid. Kemudian kita token method, karena dia mengembalikan, kita ambil dari sini token. Token method. Setelah itu masukkan metodenya apa? Oke. JWT segment method image. Oke. Baik, jangan lupa untuk kita cek apakah ia is valid. Jika jika status is validnya adalah false, maka akan kita returnkan. Sama seperti yang di sini. Dia akan mengembalikan yang namanya interface, di mana interface-nya adalah nil. Kemudian untuk errornya kita masukkan ke dalam sebuah string ya. Kita buatkan sama di sini, akan error f. Oke. F, kita copy saja yang ada di sini. Baik, di sini dia menggunakan header algoritma, ALG algoritma. Baik, seperti itu. Biasanya di sini diminta untuk kecil. Nah. Oke, jika valid maka akan mengembalikan yang namanya di sini dia akan mengembalikan image sample secret key-nya. Jadi kita akan panggil secret key yang ada di sini. Harusnya berbentuk sebuah byte. Jadi akan kita parsing. Mungkin kita parsing ke dalam byte. Secret key nil. Karena token ini dia mengembalikan sebuah byte kalau tidak salah ya. Kita ikuti saja yang ada di sini. Dia mengembalikan image sample secret, yaitu dengan tipe data byte. Oke, jika sudah, ini untuk memverifikasi tokennya. Kita masukkan ke dalam variable token, jangan lupa, dan error sama dengan. Kemudian kita cek di sini apakah proses parsing ini ada masalah. Jika ada masalah, kita akan returnkan token. Di tokennya akan kita masukkan ke dalam, kita akan kembalikan nil jika error ya. Dengan errornya apa, dan jika tidak error maka kita kembalikan si tokennya dengan error nil, seperti itu. Ini untuk verify token. Kemudian ya cukup ya, mungkin cukup untuk verify token. Jadi kita bisa panggil untuk function verify token ini. Jika di sini dia juga melakukan yang namanya claims atau istilahnya mendekode ya. Di sini mengecek apakah token claims adalah valid oke. Kalau tidak salah seperti itu. Jika oke,
Untuk validasi, coba kita lihat di bagian sini. Simple example of parsing and validating a token. Teman-teman bisa lakukan semuanya sampai sini ya. Tapi ini sebenarnya cuman untuk ngeprint dan mengambil data, ya, mengambil pilot data yang ada di dalam tokennya. Jadi istilahnya mendekod token dan mengambil istilahnya claims atau pilotnya. Jadi di sini dia memanggil claims dengan key foo serta claims dengan key NBF. Di mana jikalau teman-teman lihat di bagian sini building and signing a token, dia akan menambahkan pilot data di sini ya. Dengan metode algoritmanya HS256 ini. Ini ingat bisa dilihat di sini key sebuah pilot data dengan key foo dan value-nya bar. Begitu juga dengan key NBF. Jadi di sini ada dua buah data. Jadi di sini bisa dipanggil seperti ini. Tapi kita nanti tidak akan, mungkin kita pisah ya. Kita akan pisahkan fungsi ini. Jadi jikalau kita hanya membutuhkan untuk verify token, apa token ini valid, kita bisa panggil sebuah function yang telah kita buat, yaitu verify token tadi. Dan jikalau kita ingin mengekstrak, maka kita akan memanggil untuk verify token dulu, kemudian baru kita ekstrak. Seperti itu. Kita decode lah. Kita kembali ke text editor kita. Kita akan panggil verify token ini di dalam middleware. Bukan di dalam middleware. Ya, sebenarnya di dalam middleware. Ya, benar, di dalam middleware. Jadi kita akan terapkan, katakan di sini kita buat sebuah out ya. Di out ini, di sini ada token get x token. Kemudian di sini kan melakukan pengecekan. If token tidak sama dengan secret, maka dia akan unauthenticated. Maka logika di sini akan kita ganti menjadi seperti ini. Untuk verify token, dia akan memberikan error dengan tokennya. Baik. Kita akan buat seperti ini, valid token dan error. Kemudian kita panggil untuk verify token ini di dalam package utils ya. Jangan lupa kita passing untuk token ini ke dalam sini. Lalu kita cek lagi, yang dibutuhkan adalah oke, tidak ada lagi yang dibutuhkan. Namun sebelum itu kita cek juga untuk token di sini, apakah mungkin kita masukkan ke dalam sini ya. Kita panggil di atasnya, tetapi bukan secret, melainkan zero value. Jadi kita akan mengecek apakah token sama dengan zero value dari sebuah string, karena get ini akan, jikalau kosong, akan mengembalikan sebuah zero value. Jadi jikalau tidak ada, maka akan mengembalikan unauthenticated. Dan jikalau ada, dia akan memanggil setelahnya, melakukan verifikasi token. Lalu akan kita cek di sini, if error tidak sama dengan nil ya, maka dia akan mereturnkan unauthenticated. Tapi jika tokennya adalah valid, maka return next. Tetapi ini tidak akan kita gunakan sepertinya. Baik, seperti ini. Kemudian kita lihat di bagian root, middleware di root mana saja atau di path root mana saja yang kita terapkan middleware out ini. Baik, bisa kita lihat di sini dia kita sebelumnya menerapkan di bagian get user dengan handler get all ya, user handler get all. Berarti kita menerapkannya di bagian user get all. Dimana sebelumnya jikalau kita kembali ke bagian middleware,
Kita akan komen bagian sini. Baik, kita akan komen bagian sini. Kemudian kita akan copy. Jadi kita kembalikan seperti yang sebelumnya. If di sini token ya. If token tidak sama dengan secret, maka dia akan unauthenticated. Baik, kita jalankan. Sambil menunggu, kita buka Postman-nya. Baik, sudah berjalan, running. Kita tes untuk get all. Apakah berhasil? Baik, di sini kita mendapatkan datanya. Karena kita memiliki sebuah headers dengan key X token dengan value secret. Tapi jika kita tambahkan S di sini, kemudian kita lakukan send, dan kita akan mendapatkan unauthenticated seperti itu. Baik, kita akan komen yang ini, dan akan kita uncomment bagian yang telah kita buat tadi. Kita save, kemudian kita jalankan ulang. Sambil kita buka, kemudian akan kita hit. Jika sudah berjalan, baik sudah berjalan, kita hit, tekan tombol send, dan apa yang akan kita dapatkan unauthenticated juga. Jika kita balik dengan sebuah value dari header X token, kita buat jadi secret kembali, kita hit, dan yang akan kita dapatkan juga unauthenticated. Baik, kita akan coba untuk login. Dimana sebelumnya jikalau kita melakukan login, kita akan mendapatkan sebuah token. Baik, kita send, dan kita akan mendapatkan sebuah token di sini. Kita copy untuk tokennya. Di sini kita akan buat yang namanya sebuah variable, global variable di dalam collection Postman. Kita beri nama di sini. Kita katakanlah token ya. Token, kemudian value-nya apa? Value-nya yang token tadi. Baik, di sini jangan lupa Ctrl S untuk kita save. Selanjutnya kita pergi ke bagian get all lagi. Untuk secret di sini kita hapus. Sebenarnya bisa langsung kita paste di sini. Tetapi saya karena tadi sudah membuat variable untuk ini ya, untuk collection di sebuah workspace ini di Postman, kita bisa panggil seperti ini. Token. Baik. Token, nah seperti ini. Jangan lupa kita save, coba kita hit kembali, seharusnya kita mendapatkan datanya. Karena tokennya valid dengan secret key, melakukan pengecekan. Mungkin itu videonya untuk saat ini. Maaf jikalau agak belibet. Semoga dapat dipahami. Jikalau masih kurang paham, bisa diulangi kembali sambil diresapi. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di video ini. Jikalau ada salahnya, saya mohon maaf dan saya minta feedbacknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next.